Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Anggraeni dari kelas C5 Manajemen nomor NPM 10121064. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dosen saya berikan. Ada 4 materi yang telah diberikan, diantaranya yaitu yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Dan yang kedua ada Ta'rifur Rasul, yang artinya pengertian tentang Rasul. Lalu yang ketiga ada Tarbiyah Ma'rifatul Rasul, yang artinya kedudukan Rasul. Dan yang keempat ada Ma'rifatul Rasul, yang artinya mengenal Rasul. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Hajatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Jadi setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah. Fitrah manusia adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta. Fitrah perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah, sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul dengan cara mengikuti panduan Rasul yang sahih. Adapun beberapa syaratnya, yaitu yang pertama ada al-insan, yang artinya manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah beri kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Lalu yang kedua ada fitrah. Fitrah dimiliki oleh manusia sejak awal dari lahirnya, baik dari orang tua, kafir maupun jahiliyah. Dan di sini ada beberapa poin dari fitrah. Yang pertama ada wujudul khaliq, yang artinya kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Yang kedua ada ibadatul khaliq, yang artinya manusia secara umum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Lalu yang ketiga ada hayatul munadomah, yang artinya petunjuk dari Allah untuk memandu kemanusiaan ke arah yang lebih baik. Lanjut, yang ketiga ada hidayatul Rasul, yang artinya kita harus mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Menurut Nabi Adam, akhlak Rasul yang jujur, amanah, cerdas menjadikan Rasul patut untuk diteladani. Dan ada 2 poin di sini. Ada yang pertama ada makrifatul khaliq, yang artinya petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Dan yang kedua minhajul hayah, petunjuk Rasul yang digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu syarat yang keempatnya ada ibadatul sahih, yang artinya ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Allah telah menyebutkan kepada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Lanjut ke materi yang keduanya, ada tentang Ta'rifur Rasul, yang artinya pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Di sini ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, yang artinya membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua ada qudwatu fi tatbiqir risalah, yang artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Lalu di materi yang ketiga ada tarbiyah ma'rifatul Rasul, yang artinya kedudukan Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba di antara hamba-hamba lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Ada beberapa uraian materi di antaranya. Yang pertama ada abid min ibadillah, yang artinya hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa juga yang melakukan aktivitas seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada as-sunnah, yang artinya sunnah. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkannya. Lalu yang ketiganya ada Rasul minal mursalin, yang artinya Rasul di antara Rasul-Rasul. Nabi Muhammad selain sebagai manusia juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan.
Lalu di materi yang keempat yang terakhir ada ma'rifatur rasul yang artinya mengenal rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasala yang artinya mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Di sini ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Di antaranya yaitu yang pertama ada hamilur risalah yang artinya membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua ada qudwatu fit tatbiqir risalah yang